Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desiati, S2 Matematika Universitas Indonesia, akan mempresentasikan terkait eksploratory visualisasi data analisis terhadap data riwayat kesehatan mental tahun 2023. Di sini diberikan data kesehatan mental yang menggunakan SORKI atau Self-Reporting Questionnaire pada tahun 2003 yang mencakup berbagai variabel terkait kesehatan mental seperti skor SORKI, informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, etnis maupun lokasi geografis, dan riwayat kesehatan mental. Nah, di sini kita akan melakukan bagaimana kita akan mempersiapkan data kotor yang dapat diolah menjadi data bersih yang akan siap diolah. Nah, permasalahan yang akan dianalisa adalah bagaimana kita melihat sumber data tersebut yang berisi data kesehatan mental dan mengelompokkan data tersebut berdasarkan nilai IMT-nya. Sebelumnya, kita akan coba melihat data dengan melakukan pre-processing terlebih dahulu sebelum kita lakukan proses pengelompokan dengan metode Cummings. Di sini kita lihat dari data yang diberikan terdapat sekitar 289.801 observasi dengan 79 kolom, di mana data tersebut memiliki tipe data float sekitar 5 kolom, integer ya 1 kolom, dan data kategori sekitar 73 kolom. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis data statistik terhadap data yang diberikan. Nah, di sini analisis statistik ini berhubungan dengan nilai rata-rata, frekuensi, kemudian kuartil, standar deviasi, variasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Dari sini kita lihat untuk beberapa variabel seperti usia, lamanya dinas, berat badan, lingkar pinggang, serta nilai IMT-nya. Di sini untuk nilai maksimumnya banyak nilai-nilai yang memang kita secara melihat tidak masuk akal ya, seperti usia yang memiliki nilai yang begitu tinggi maupun nama dinasnya serta berat badan dan lingkar pinggang. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa kesalahan penginputan ya, atau kesalahan imputasi dari si responden. Nah, dari sini kita akan coba memeriksa nilai-nilai tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengecekan missing value-nya terlebih dahulu. Dari data yang diberikan, kita lihat ternyata ada beberapa kolom yang memiliki missing value-nya yang begitu besar, seperti kolom pertanyaan berapa jumlah gigi yang caries, itu bisa sampai 77,21%, kemudian berapa batang rokok yang dihisap dalam sehari itu sekitar 52,64%, kemudian lamanya menggosok gigi serta jarak tempat sampah dari rumahnya. Di sini kita lihat mengapa terjadi missing value sekitar 77,20% dan 52,64% terhadap batang rokok. Ternyata setelah diamati kenapa terjadinya missing value ini, karena sebagian besar mengatakan bahwa responden ini tidak mengalami masalah di jumlah atau tidak mengalami kerusakan gigi ya, atau tidak mengalami masalah dalam
gigi sehingga mereka tidak mengisi untuk kolom jumlah giginya yang keris. Begitupun banyaknya batang rokok itu hampir sebagian besar mengatakan tidak merokok. Nah, setelah kita melakukan analisa, letak missing value-nya, kemudian kita mengambil keputusan atau yaitu dengan melakukan penghapusan missing value yang terlalu besar pada kolom. Untuk kolom-kolom yang besar itu ada kolom yang 77,21% serta 52,64% serta 11,37%. Nah, untuk missing value-nya yang kecil, sekitar 0,61%, ini kita lakukan penanganan dengan modus. Kenapa? Karena data yang mengalami missing value tersebut adalah bersifat kategorik. Kemudian kita akan melakukan analisis outlier. Nah, analisis outlier ini selain karena missing value, nah nilai-nilai yang non pada tabel statistika juga ada, maka perlu dilakukan analisis untuk memastikannya. Nah, ternyata di sini kita lihat terdapat banyak outlier, terutama di bagian usia dan lama berdinasnya. Lalu kita lakukan penanganan outlier ya untuk nilai-nilai yang tidak masuk akal, maka dilakukan penghapusan outlier. Sementara yang outlier yang masih bisa dipertahankan tidak dihapus. Selanjutnya untuk sebelum kita melakukan proses pengklasteran, maka kita lakukan one-hot encoding untuk mengatasi masalah variabel kategorik ini, sehingga kita lakukan konversi variabel kategorik menjadi representasi biner. Setelah itu kita lakukan proses normalisasi. Nah, dari proses normalisasi ini dilakukan untuk membantu mengurangi pengaruh outlier atau nilai ekstrim dalam data. Jika terdapat nilai yang jauh berbeda dari nilai-nilai lainnya, maka normalisasi dapat membantu menjaga keseimbangan dan mengurangi dampak dari nilai-nilai tersebut terhadap analisis. Setelah itu kita lakukan reduksi dimensi dengan menggunakan PCA, prinsip komponen analisis, untuk mencari representasi yang lebih sederhana dari data yang begitu banyak ya, dengan mereduksi jumlah dimensi variabel yang ada. Nah, dengan mengurangi dimensi ini kita dapat meminimalkan kerumitan analisis dalam pengolahan data serta melakukan meningkatkan efisiensi komputasi. Di sini kita lakukan PCA dengan n komponennya sama dengan 3. Nah, lalu setelah tahap-tahap yang sudah dilakukan, kita lalu melakukan clustering ya, di mana dengan menggunakan KAMIS. Ya, KAMIS ini merupakan metode partisi data yang bertujuan untuk membagi observasi ke dalam kelompok atau cluster yang homogen, di mana setiap observasi atau titik data dalam cluster dan pusat data ini dilihat dari centroidnya yang atau clusternya yang dikelompokkan dengan centroid yang paling dekat dari pusat clusternya. Nah, di sini kita coba tentukan dengan objek KAMISnya dengan jumlah cluster sebanyak 8. Nah, dari hasil clustering ini didapat nilai skor siluetnya sekitar 0,25863126, di mana nilai ini berada di antara 0 sampai 1, yang menunjukkan bahwa secara umum objek dalam klaster memiliki tingkat kemiripan yang relatif tinggi dengan objek dalam klaster yang sama dan relatif terpisah dari klaster yang lain. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.